Ternyata nggak terasa Mama Hasya udah tinggal 6 tahun di Belanda. Jadi pada saat itu aku benar-benar mulai kehidupan dari nol. Kalau sekarang aku udah mulai ngerasa kalau Belanda juga rumah aku, Indonesia juga rumah aku. Sebelum memulai video hari ini ya, video yang gak kerasa Mama Hasya udah 6 tahun di Belanda sambil curhat-curhat. Nah ini dia Mama Hasya kalau bangun pagi nih belum make up, abis mandi mau skincarean dulu. Pastinya skincarean pakai Adiva Skincare yang udah aku pakai dari Hasya umur 4 bulan sampai sekarang udah ada adiknya lagi ya, karena Adiva Skincare adalah skincare yang aman untuk bumil dan busui. Dimana belinya Mama Hasya ada di Shopee official, ada juga di Shopee-nya Mama Hasya, atau juga di nomor admin Mama Hasya ada di sini. Nah sekarang Mama Hasya kasih lihat ya Mama Hasya pakai apa aja. Kok Mama Hasya terus sih? Ya udah kebiasaan ngomongnya gitu. Bentar ya, ini ada adik Kian. Bisa aku kalau sambil ada bayi, nah aku tutup dulu dia sebentar, umpetin. Pakai toner. Terus habis itu aku pakai Holy Grail Micro Essence Serum. Ya karena kulit aku amburadul banget kalau abis hamil dan lahiran itu, hormonnya bikin ambiar, bikin kulit kusam. So abis aku pakai serum, aku juga keringin dulu. Terus aku pakai moisturizer, Your Dream Moisturizer. Nah ini habis ini baru tinggal kita bisa pakein make up seperti biasa ya. Jadi kalian lihat, walaupun jadi new mom, kita harus bisa benar-benar menyempatkan diri untuk bisa self love. Dan inilah yang bikin aku semangat dan energik setiap hari, karena aku menyempatkan diri untuk skincare dan make up benar-benar ngebantu aku banget untuk boosting energi aku. So silahkan menonton video hari ini. Bye bye, assalamualaikum. Hai bun, welcome back. Ini masih pamer rambut baru ya guys. Kayak suka banget rambut pendek tuh, ternyata enak ya. Walaupun ini bukan pertama kali aku rambut pendek. Jadi dulu banget aku pernah rambutnya juga pendek banget dan aku bondolin setengahnya, alias aku model skinhead. Jadi aku bukan orang yang sangat sulit untuk meninggalkan rambut panjang atau mikir-mikir mau rambut pendek harus berbulan-bulan, enggak bun. Ini aja pas kemarin ke salon, aku baru pas duduk di bangku salonnya baru aku ya potong pendek aja deh gitu ya. Nah aku masih mau bikin vlog santai-santai aja karena kegiatanku masih banyak terbatas di rumah. Walaupun udah mulai aktif ya, bisa aktivitas gitu, tapi masih penyesuaian dengan dinamika ibu 2 anak. Yang biasanya ngurusin 1 anak, sekarang 2 anak ya, baru sebulan. Dan di vlog ini aku mau sharing aja, ternyata hari ini atau bulan ini, Maret 2024, nggak terasa Mama Hasya udah tinggal 6 tahun di Belanda. Kok lama ya bun? Dari yang tadinya coba-coba ternyata bisa sampai 6 tahun. Betah atau enggak? Yuk kita lanjut bahas di video ini sambil aku mau makan bakso ya. Jadi nanti aku mau curhat tentang aspek-aspek apa aja atau pelajaran hidup apa aja yang aku dapatkan 6 tahun ikut menetap di negara suami. Pertama kita mau ambil baksonya dulu karena ini panas. Baksonya bikin sendiri, homemade, pastinya homemade. Karena mau nungguin tukang bakso depan rumah, nggak bakalan ada yang lewat kok. Di Belanda nggak ada yang ting pakai gerobak guys. Jadi mau jajanan apapun, kalau mau cepet sat-sat ya udah bikin sendiri. Akhirnya matahari mulai muncul di bulan Maret ya. Ini memasuki musim semi. Cuaca udah mulai lebih hangat. Tapi hangatnya nggak yang anget gitu, maksudnya 10 derajat, 9 derajat itu anget di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sambil mukbang makan bakso, ngobrol-ngobrol sunshine. Mumpung pertama anakku si Hasya bentar lagi kayaknya dia dianterin sama gurunya ke sini.
lagi sekolah. Yang kedua, Kian lagi diajak jalan-jalan sama papanya karena cuaca bagus ya. Cuaca lagi ada matahari, jadi orang sini tuh sangat menghargai hangatnya matahari. Di sini aku mau beresin dapur, terus bikin video resep purchase karena kalau kalian follow Instagram aku, itu video purchase kayaknya tembus 6 juta atau 7 juta view, tapi aku masih ngutang resepnya. Di situ aku bikin masak makan malam. Nah, sekarang udah jam 3:30 dan aku baru makan siang karena tadi tuh aku kan bangun tidur, mandi, biasalah ya sarapan gitu. Hasya tadi yang ngurusin papahnya buat sekolah, aku lagi nggak ngurusin Hasya tadi. Terus aku kerja, terus nenenin Kian, terus ngelonin dia sampai 2,5 jam baru diambil sama papanya. Lupa baca doa. Saking udah lapar. Nggak pernah ada bosannya sama bakso. Minumnya ada 2. Ada teh daun mint pakai madu. Sebenarnya tadi pas sarapan, tapi karena anak udah nangis jadi aku gak sempet ngabisin teh. Terus ada Coca-Cola. Setelah puasa berbulan-bulan gak minum Coca-Cola selama hamil kan, karena aku harus diet gula. Sekarang semua udah normal, aku minum cola lagi. Sangat menikmati makan dengan 2 tangan. Suapan terakhir, baksonya 4 biji udah habis. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah ya Allah. Nah, nikmat banget. Bentar lagi kayaknya harus datang. Nikmat banget makan, tidak ada anak-anak. Ini adalah waktu me time saya yang sangat berharga. Jadi aku baru inget tadi hari ini, ya ampun, ini udah bulan Maret awal ya. Ini kan pas banget aku datang ke Belanda 6 tahun lalu, tahun 2018. Jadi pada saat itu aku benar-benar mulai kehidupan dari nol, meninggalkan semuanya yang ada di Indonesia, yang ada di Jakarta. Jadi aku datang dari Jakarta ya. Keluarga aku tinggal di pinggiran Jakarta, perbatasan Jakarta Depok. Tapi aku ngekos di Jakarta Selatan, daerah Pejaten. Terus ya sekitar 5 tahunan mungkin ya. Sebelum aku pindah ke sini aku udah ngekos lama juga, tinggal sendiri, udah mandiri, udah punya pekerjaan, ada kendaraan walaupun mobil ngeridit, tapi bisa mampu untuk bayar kosan, bayar kreditan mobil sampai mobilnya lunas. Terus ya bisa hidup sendiri, dan pas tinggal ikut suami tuh kayak ragu sebenarnya karena aku mikir aku bisa nggak ya adaptasi di negara baru yang bahasanya tuh bahasa baru gitu, bukan bahasa Inggris. Terus aku bakalan kerja apa ya gitu. Walaupun waktu itu aku ngajar yoga dan aku berusaha banget untuk aku tetap bisa ngajar yoga di Belanda. Dan pada saat itu bisa aku ngajar yoga di Belanda cuma 6 bulan pertama, tapi aku akhirnya sadar kalau aku cuma memaksakan banget untuk aku bisa sekedar ngajar yoga. Karena bayangin ya, ketika aku ngajar di Indonesia itu tahun 2000, dari 2015 sampai 2018 kalau nggak salah ya, pas aku udah mulai aktif ngajar, itu aku satu kelas aku dibayar kalau misalnya di studio sekitar 200 sampai 300 ribu per kelas, dan kalau private aku dibayar 500 ribu sampai 600 ribu per kelas gitu. Pada saat itu uang yang udah cukup banyak. Bayangin kalau, dan kelasnya tuh banyak, setiap hari aku bisa ngajar 7 kelas, 5 kelas, 3 kelas, minimal banget tuh 2 kelas aku ngajar. Jadi umur aku masih muda, masih awal 20-an pada saat itu. Gaji aku atau penghasilan aku tuh udah belasan sampai puluhan juta ya, kalau tergantung berapa banyak kelas. Dan kalau lagi banyak teman-teman yang nggak bisa ngajar, mereka cari cover, guru cover gitu loh yang mengganti. Aku selalu ambil karena menurut aku ya lumayan, dan aku bisa kerja dari Senin sampai Minggu gitu.
Pas pindah ke Belanda ternyata kenyataannya beda sama apa yang aku pikirkan. Walaupun aku udah pede banget dulu, aku punya sertifikasi ngajar yoga internasional, aku pikir aku bisa ngajar di seluruh dunia. Bisa aja, tapi adakah kesempatannya yang sama? Ternyata tidak. Jadi waktu itu aku bisa dapat kelas, satu di dekat Utrecht dan satu lagi di Zoetermeer sini ya, di dekat rumahku yang sekarang. Itu pun juga karena ownernya itu si Bibi Prita, temanku. Waktu itu kita baru kenal dan dia sama-sama orang Indonesia, dan akhirnya dia kasih kesempatan aku untuk ngajar. Ternyata gajinya tuh sama kayak gaji ngajar di Indonesia dengan biaya hidup di Belanda, dan ongkos kereta pada saat itu tuh bisa lebih dari setengah dari apa yang aku dapat. Misalnya aku ngajar satu kelas tuh 30 euro, pada saat itu sekitar 450.000 ya untuk rate saat itu. Itu aku kalau misalnya arah one way, aku naik kereta dari Utrecht ke sini itu bisa 15 euro, dan pulangnya aku dijemput sama suami, sama Dennis, karena dia kasihan itu udah malam, winter gitu ya. Akhirnya selama dia bisa jemput, dia pasti jemput. Dan pekerjaan pertama aku kayaknya bukan ngajar yoga deh, tapi aku kerja di catering Indonesia juga yang di luar kota juga, karena waktu itu aku tuh nyari dari rekomendasi di Facebook yang komunitas orang Indonesia gitu. Misalnya mereka lagi buka iklan, di sini lagi ada lowongan kerja di catering ini, lagi ada lowongan kerja di studio yoga ini gitu. So aku ngelamar dari situ. Aku bener-bener cobain berbagai macam pekerjaan ya, mungkin buat kalian yang belum ngikutin YouTube aku terlalu lama gitu, nyobain berbagai macam pekerjaan, dari mulai cuma nyendok-nyendokin makanan aja di warteg Indonesia karena aku nggak bisa bahasa Belanda, sambil aku belajar bahasa Belanda, sambil aku ngajar yoga, sambil akhirnya aku juga kerja jadi nanny atau penjaga anak ya di Belanda. Tapi karena aku keterbatasan bahasa juga, jadi aku dapat family yang pertama itu orang Rusia, jagain bayi umur 3 bulan sampai dia umur setahun. Itu pengalaman yang benar-benar bikin aku happy banget untuk kerja, karena mungkin kedengarannya kayak apa sih ngejagain anak orang gitu, tapi aku suka aja karena aku kangen sama ponakan aku di Indonesia. Jadi aku bisa interaksi sama baby, dan bayarannya waktu itu lumayan gede, jadi 1 jam itu 12 euro atau sekitar 200 ribuan. Itu buat aku kayak wow, kalau seharian aku bisa dapat duit 2 juta. Jadi karena otak aku masih terus-terusan convert ke rupiah gitu ya. Tapi memang untuk orang yang tinggal di Belanda pun untuk bayar nanny atau penjaga anak itu mahal. Aku sendiri waktu itu pernah, waktu aku masih tinggal di apartemen yang lama, aku punya nanny juga buat Hasya, seminggu 2 kali atau 3 kali, karena aku harus latihan les nyetir, yang mana sampai sekarang aku belum lulus-lulus dan aku berhenti belajar. Itu cukup mahal juga, untuk bayarnya sama juga sekitar 12 euroan sejam, dan mereka rata-rata maunya minimal 3 atau 4 jam sekali datang gitu. So pelajaran pertama yang aku dapatkan di tahun pertama aku tinggal di Belanda itu, aku benar-benar start over, melakukan semua pekerjaan yang bisa aku kerjakan, karena aku ngerasa itu menjadi distraction atau pengalihan fokus aku yang aku merasa tuh terkurung di rumah, terkurung di budaya Belanda gitu kan. Jadi aku ngerasa aku harus melakukan sesuatu gitu, walaupun pada saat itu suami aku oke aja, terserah gitu, aku mau langsung kerja, aku mau enjoy dulu baru pindah gitu, dan dia biayain semuanya gitu ya. Jadi apapun yang aku dapatkan dia nggak pernah nyentuh uang aku, bahkan sampai sekarang pun, kecuali kalau misalnya ya aku tahu diri ya, kalau sekarang pasti aku tawarin atau aku juga berpartisipasi untuk urusan rumah tangga untuk sebagian kos, walaupun mungkin 80% atau 90% masih dia yang bayar semua. Tapi ketika ada fun stuff, kita buat happy atau mau beli apa yang dadakan, aku selalu ya, karena sekarang aku ada uangnya jadi aku aja yang bayar gitu. So itu pengalaman pertama, dan menurut aku cari kerja di Belanda itu nggak susah, setidaknya tidak sesulit di Indonesia ya. Makanya aku pikir ya, orang-orang kalau misalnya mereka ngotot banget pengen tinggal di luar negeri, pengen tinggal di Eropa, atau pengen tinggal di Belanda, pada to be exact gitu ya, lebih detailnya aku mau tinggal di Belanda gitu, aku ngerti banget. Kenapa? Karena memang cari kerjaan di sini asal mau kerja apa aja, walaupun kita buta bahasa Belanda sini, itu tetap gampang.
kayak kita jalan ke city center atau ke toko-toko aja, itu pasti ada lowongan kerja gitu. Di drugstore, di supermarket, itu pasti di mana-mana ada poster lowongan kerja gitu teman-teman. Jadi itu aku belajar gimana aku bisa shifting atau aku bisa merubah mindset aku yang aku harus bisa kerja apa aja gitu. Dan aku bersyukur pada saat itu kita masih belum siap untuk punya anak, untuk ada Hasya, karena memang aku sangat stres. Sangat stres walaupun seneng kerja, tapi aku sangat stres dengan kondisi yang mulai semuanya dari nol. Karena aku terbiasa apa-apa mandiri, aku pernah juga ngerasa aku tuh bodoh banget karena aku nyasar naik kereta, aku nyasar naik bis gitu, karena aku nggak ngerti rutenya tuh tujuannya sama, ternyata rutenya beda gitu untuk transitnya. Itu aku sampai nangis-nangis. Tapi sekarang kalau aku inget 6 tahun kemudian setelah itu, aku ngerasa ya itu bisa terjadi gitu sama siapa aja dan kapan aja. Jadi tinggal di luar negeri membuat aku lebih banyak bersyukur pastinya. Aku mohon maaf kalau misalnya aku kadang terdengar membandingkan secara nggak enak, tapi mungkin itu cuma bahasa aku aja. Mungkin misalnya antara Indonesia dan Belanda, aku nggak bermaksud seperti itu menjelekkan Belanda atau menjelekkan Indonesia, tapi hanya sekedar perspektif aku aja sebagai orang yang lahir di Indonesia, besar di Indonesia, dan menjalani kehidupan 6 tahun ini di Belanda gitu. Terus menurut aku Indonesia dan Belanda dua-duanya sama aja rumah aku nggak bisa milih untuk saat ini. Kalau dulu aku selalu pengen aku mau balik ke Indonesia gitu kan. Kalau sekarang aku udah mulai ngerasa kalau Belanda juga rumah aku, Indonesia juga rumah aku suka di Belanda untuk hal-hal tertentu, aku suka di Indonesia untuk cuacanya, untuk makanannya, untuk kemudahannya, tapi aku juga suka di Belanda dengan sistemnya yang lebih teratur gitu, udaranya lebih bersih gitu ya. Jadi aku nggak bisa milih antara Indonesia dan Belanda, tapi kayaknya untuk kalau misalnya aku menikmati hari-hari pensiun, pengen sih mungkin lebih di Indonesia ya, karena seenggaknya cuacanya hangat gitu. Jadi itu yang aku juga dapatkan, dan sama seperti banyak teman-teman aku lama di Belanda, dia bilang, ya Nanda, hati kamu akan selalu terbagi dua antara Indonesia dan Belanda. Dan aku ngerasain itu sekarang, karena kalau aku lama di Belanda, aku pengen mudik ke Indonesia. Kalau aku mudik kelamaan di Indonesia, aku kangen Belanda. Itu selalu menjadi dua hal yang kayak kontradiksi gitu. Tapi juga ada ya orang-orang yang memang 5 tahun atau baru tahun ketiga terus udah ada kesempatan untuk naturalisasi dan ganti paspor kewarganegaraan Belanda. Mereka memilih itu karena mungkin mereka punya kisah hidup yang berbeda atau pengalaman hidup yang berbeda di Indonesia, dan mereka merasa masa depannya sudah di Eropa atau di negara tempat tinggal mereka, dan it's okay gitu. Terus pelajaran hidup apa lagi? Nah, yang lebih praktis. Pelajaran hidup yang dulu aku suka ngeluh kalau aku kangen masakan Indonesia gitu, aku bela-belain keluar kota. Pada saat itu aku dari Utrecht ke Den Haag demi mau makan nasi Padang, mau makan bakso, mau makan apa aja gitu ya. Aku selalu cari siapa yang jual gitu, dan aku minta suamiku antar ke sana. Nah, kalau sekarang kalau aku pengen makan di restoran Indonesia, bukan karena aku nggak bisa masaknya, tapi karena aku cuma pengen have fun aja gitu sama temen-temen, atau pengen sekedar memanjakan diri gitu. Karena aku jadinya di 6 tahun ini banyak banget belajar cara masak dan menyenangkan diri sendiri dan juga anak dan suami. Dan aku rasa kayaknya kalau misalnya aku tinggal di Indonesia dengan kemudahan hidup yang apa-apa tinggal order, tinggal pencet GoFood gitu ya, mungkin aku nggak akan sekreatif saat ini sampai YouTube channelku juga berkembang, dan dimulai dari vlog sehari-hari, vlog curhat, vlog jualan makanan, sampai sekarang aku juga masih konsisten walaupun upload kontennya daily campur-campur seadanya karena memang dengan kerepotanku ya kan. Tapi di situ hikmahnya aku jadi bisa lebih berkreasi di dapur. Aku jadi senang masak, padahal dulunya aku nggak suka masak sama sekali. Aku cuma iseng-iseng masak mungkin setahun sekali atau 2 kali. Sekarang aku jadi bisa apapun bikin sendiri, termasuk makan bakso yang barusan kalian lihat mukbangnya. Sengiler itu enggak ya. Aku punya resep bakso baru, by the way, nanti bakalan aku spill mungkin insya Allah bulan ini ya. Gitu bun, jadi sekian dulu ya, mumpung Hasya bentar lagi datang. Oh belum datang ya, harusnya jam 4. Dan Kian masih di luar, aku mau beberes dapur. Ya aku juga mau ada banana bread ya. Ini selalu aku bikin
bolu pisang. Kalau ada ekstra pisang yang kematangan selalu aku kreasikan. Pokoknya tidak ada makanan yang mubazir dan terbuang di rumah ini gitu. So thanks for watching. Semoga buat kalian yang juga mau pindah ke Belanda atau ke negara suami, kalian harus semangat. Atau ke kampung suami sama-sama di Indonesia, karena pasti beda negara, beda budaya, beda bahasa, atau beda wilayah. Walaupun sama-sama di Indonesia itu adatnya pasti berbeda ya. Jadi yakin aja. Kalau aku dulu yakinnya adalah aku takut tapi aku harus yakin kalau dimanapun ini adalah buminya Allah. Jadi aku pasti bisa untuk bertahan dan aku bisa pasti untuk lebih maju hidup aku gitu teman-teman ya. Jangan lupa untuk bahagia, dan kalau kalian mau request Pemahasya bikin video apa nih, udah lama nih kangen gitu kan, kalian taruh aja komentar di bawah. Dan I see you guys in my next video. Bye bye, Tatsin, assalamualaikum.